Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang persamaan akuntansi dan laporan keuangan. Perkenalkan, nama saya Puput Fitriani. Saya Dian Hikmatul Aulia. Saya Rayhan Arzaki Putra Hari Siregar. Dan saya Lazwardi Gibrani Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan akuntansi. Apa sih persamaan akuntansi itu? Persamaan akuntansi adalah persamaan yang menunjukkan jumlah harta kekayaan perusahaan yang selalu sama dengan jumlah liabilitas dan ekuitas perusahaan tersebut. Rumus persamaan akuntansi: aset sama dengan kewajiban atau liabilitas plus modal atau ekuitas. Aset sama dengan ekuitas plus kewajiban plus pendapatan min beban. Beban plus aset sama dengan pendapatan plus ekuitas plus kewajiban. Fungsi persamaan akuntansi yaitu 1. Sumber utama pencatatan keuangan perusahaan, yaitu untuk membantu memudahkan perusahaan saat pembuatan laporan finansial. Masalahnya, perusahaan perlu mencatat semua data transaksi yang pernah dilakukan, dan tabel inilah yang menjadi pedoman perhitungan saat membuat laporan. 2. Mengetahui jumlah saldo. Tabel persamaan akuntansi juga akan membantu perusahaan mengetahui berapa saldo dari aset, kewajiban, dan modal yang dimiliki tanpa perlu melakukan perhitungan secara manual atau mencari tahu sumber dana tersebut. 3. Tempat pencatatan segala bentuk transaksi finansial perusahaan. Tabel dalam persamaan tersebut digunakan untuk mencatat semua transaksi yang pernah dilakukan oleh perusahaan, misalnya pembelian atau penjualan kepada pihak tertentu dengan nominal yang pasti. 4. Pedoman pemeriksaan ketepatan, yaitu untuk membantu perusahaan melakukan pemeriksaan terkait ketepatan antara liabilitas dan besaran aset. Itu dari saya tentang persamaan akuntansi. Selanjutnya dilanjutkan dengan teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan akuntansi. Yang pertama, mempengaruhi bagian aktiva atau pasiva. Transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan akan bisa secara langsung mempengaruhi bagian aktiva atau pasiva dari tabel persamaan akuntansi. Yang kedua, menambah atau mengurangi salah satu sisi. Proses transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan bisa saja mengurangi sisi aktiva atau aset perusahaan, namun juga menambah bagian pasiva, baik pada bagian hutang atau modal. Yang ketiga, penambahan pada suatu sisi. Jika perusahaan mendapatkan penghasilan atau pendapatan, maka bagian pasiva modal akan bertambah. Akan tetapi, jika ada beban yang harus dibayarkan, nantinya beban akan mengurangi bagian modal. Berikut merupakan contoh soal dari persamaan akuntansi. Diketahui seorang pengusaha muda bernama Bayu mendirikan sebuah usaha persewaan alat pesta, yaitu Bayu Biru, pada tanggal 1 Juli 2017. Perusahaan tersebut memiliki posisi keuangan sebagai berikut. Kas sejumlah Rp4.000.000, perlengkapan Rp1.000.000, peralatan Rp7.000.000, utang usaha Rp2.000.000, modal Rp10.000.000. Transaksi yang terjadi selama bulan Juli 2017 di Bayu Biru adalah sebagai berikut. Pada tanggal 2 Juli membayar sewa gedung sebesar Rp1.500.000 untuk 6 bulan. Pada tanggal 5 Juli menerima pendapatan jasa sebesar Rp450.000. 10 Juli membayar utang Rp500.000. 12 Juli membeli peralatan secara kredit sebesar Rp2.200.000. 15 Juli membeli perlengkapan sebesar Rp800.000. 17 Juli membayar beban listrik sebesar Rp200.000. 18 Juli membayar beban telepon sebesar Rp300.000. 19 Juli membayar beban air sebesar Rp200.000. 21 Juli menerima pendapatan jasa sebesar Rp1.500.000.
26 Juli, perlengkapan yang tersisa sebesar Rp500.000. Dan pada tanggal 29 Juli, menerima pendapatan jasa sebesar Rp800.000. Berdasarkan data di atas, susunlah persamaan akuntansi Bayu Biru pada bulan Juli 2017. Persamaan dasar akuntansi Bayu Biru yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah ringkasan suatu proses pencatatan transaksi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Melalui laporan keuangan, perusahaan akan mendapatkan berbagai wawasan terkait kondisi keuangan serta transaksi bisnis yang sedang berjalan. Ini saya akan memaparkan materi tentang jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi, yaitu laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama 1 tahun periode akuntansi. Dalam laporan laba rugi terdapat beberapa unsur, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pendapatan. Pendapatan merupakan meningkatnya aktiva atau arus masuk perusahaan yang berasal dari kegiatan operasional. Dapat dihitung dengan cara total pendapatan kotor dikurangi potongan harga atau diskon, retur, atau tunjangan lain. Yang kedua adalah beban. Beban merupakan penggunaan aktiva atau arus keluar atau kemunculan liabilitas dalam sebuah periode karena produksi barang atau pengiriman. Yang ketiga adalah keuntungan. Keuntungan merupakan meningkatnya ekuitas akibat transaksi atau investasi pemilik atau pendapatan. Yang keempat adalah kerugian, yaitu ekuitas akibat transaksi atau beban serta pendistribusian kepada pemilik. Yang kedua adalah laporan neraca. Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan dalam suatu waktu tertentu atau tanggal tertentu. Berikut merupakan komponen yang harus ada ketika menyusun laporan neraca keuangan. Yang pertama adalah aset atau aktiva. Merupakan harta yang dimiliki perusahaan dengan nilai manfaat di masa depan seperti truk, mobil barang, mobil kargo, gedung kantor, dan lain-lain yang bermanfaat untuk perusahaan. Aktiva ini terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Yang kedua adalah liabilitas atau kewajiban, terdiri dari utang lancar atau utang jangka panjang. Yang ketiga adalah ekuitas atau modal, merupakan harga kekayaan perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan. Modal dapat bertambah maupun berkurang di setiap saat. Hal tersebut bergantung kepada pemilik perusahaan atau investor. Ketiga adalah laporan perubahan ekuitas, merupakan laporan yang menunjukkan perubahan hak residu atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Laporan ini dibuat sebelum menyusun laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan atau neraca. Beberapa komponen laporan perubahan modal ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah modal awal, yaitu keseluruhan dana yang diinvestasikan untuk perkembangan pada sebuah perusahaan. Dana tersebut telah diberikan dari awal perusahaan terbentuk hingga waktu tertentu sebelum adanya penambahan modal. Yang kedua adalah laba atau rugi bersih, yaitu merupakan selisih dari semua penghasilan perusahaan dengan jumlah beban keseluruhan yang tercatat dalam laporan laba rugi. Yang ketiga adalah data price, penarikan modal atau direktur maupun pihak penanaman modal lain dengan tujuan memenuhi keperluan lain di luar kegiatan usaha utama pada sebuah perusahaan. Kelima adalah penambahan modal, merupakan selisih antara laba bersih dengan price. Yang keenam, hasil akhir, merupakan hasil penjumlahan akhir dari perhitungan di atas. Lalu yang terakhir adalah dividen, merupakan bagian dari laba usaha yang diperoleh perusahaan dan dibagikan kepada pemegang saham atau pemilik perusahaan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Rehan. Di sini saya akan menjelaskan laporan arus kas. Laporan arus kas adalah sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Secara umum, semua aktivitas perusahaan dapat dikelompokkan dalam 3 komponen aktivitas.
utama yang berkaitan dengan penyusunan laporan arus kas. Ketiga komponen tersebut adalah sebagai berikut. Aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah laporan arus kas yang terdiri dari kegiatan operasional perusahaan. Dengan kata lain, aktivitas ini dapat diperoleh dengan memasukkan nilai dari pengaruh kas atau bank pada transaksi yang dilibatkan dalam penentuan laba bersih. Yang kedua, aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Yang ketiga, aktivitas pembiayaan. Aktivitas pembiayaan berkaitan dengan transaksi antara perusahaan dengan pemasok modal. Selanjutnya, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan informasi tambahan yang harus diberikan menyangkut berbagai hal yang terkait secara langsung dengan laporan keuangan yang disajikan entitas tertentu seperti kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan dan berbagai informasi yang relevan dengan laporan keuangan tersebut. Adapun unsur-unsur yang wajib dimasukkan ke dalam catatan tersebut ialah unsur umum dan penjelasan perusahaan. Kedua, kebijakan akuntansi. Ketiga, kebijakan standar akuntansi keuangan. Keempat, informasi kebijakan fiskal atau keuangan. Kelima, ikhtisar pencapaian kinerja. Keenam, penggunaan laporan keuangan. Selanjutnya, cara membuat laporan keuangan. Yang pertama, mengumpulkan dan mencatat transaksi di jurnal. Kedua, memposting jurnal ke dalam buku besar. Ketiga, menyusun neraca saldo. Keempat, mengumpulkan data untuk membuat jurnal penyesuaian. Kelima, menyusun neraca lajur. Keenam, membuat laporan keuangan. Sekian dari video presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.